Hai, aku adalah Fiona. Aku adalah founder dan owner dari Morikeko. Jadi Morikeko ini sendiri udah berjalan, itu udah mulai dari tahun 2019. Jadi kayak tepatnya itu Maret 2019. Banyak yang bingung kan, kayak sebenarnya ini usaha offline atau usaha online sih? Nah, kalau aku sendiri ini sebenarnya basisnya adalah usaha online aja. Jadi jualan custom cake, tapi khusus di online. Kalau aku memang udah ada basic di perhotelan pertama, jadi aku ada kuliah perhotelan selama 4 tahun. Habis itu aku ada belajar di salah satu cake shop online juga di Jakarta. Sebenarnya beda-beda tiap orang ya, mungkin ada orang yang butuhnya lebih di uang, ada yang butuh lebih di experience, ada yang butuh tantangan. Nah, di saat itu aku lebih pengen belajar sesuatu yang baru. Jadi aku coba pikir why not ya bikin bisnis sendiri gitu. Tapi sebenarnya nggak berharap yang tiba-tiba mau duit banyak atau staff sejumlah berapa, itu nggak pernah kepikiran sih. Lebih kayak pengen coba yang baru aja deh gitu kan. Nah, nggak taunya pas pertama kali buka itu ada orderan paling seminggu satu, terus ya kadang 2 minggu satu. Tapi kan lama-lama kalau kita tekunin ada lah datang terus dikit-dikit. Dan yang mungkin awalnya cuma seminggu satu jadi seminggu 2, seminggu 3, terus sebulan ada 10 dan seterusnya. Jadi memang modelnya nggak akan langsung kalian terima kue itu dalam jumlah banyak. Nah, itu kan semua kan butuh konsistensi. Jadi step by step aku mulai hire 1 orang untuk bantuin, mungkin di bagian dekor atau di bagian admin, dan lama-lama terus bertambah sampai sekarang. Nah, kalau aku ini memang pure jualan online dengan menggunakan ads Instagram. Jadi kalau zaman sekarang itu kan ada campuran yang memang mereka fokus di offline, ada yang fokus di online, ada yang fokus di marketplace. Nah, kalau aku ini fokusnya di Instagram only, sambilan buat konten-konten reels, terus buat di Instagram juga gitu. Karena kan budget ads teman-teman mungkin ada beda nih variasinya, dari jutaan atau puluhan juta. Nah, kalau aku sendiri awal-awal mungkin aku masih spend ratusan ribu waktu itu, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi semakin kesini perkembangan bisnisnya udah semakin maju, aku pun udah mulai nambahin budget ads nih. Mungkin dari tadinya ratusan ribu, sekarang udah mulai jutaan, dan bahkan yang terakhir range-nya itu dari sekitar 10 juta sampai 15 jutaan. Nah, 15 jutaan itu kira-kira per bulannya. Awalnya juga aku pikir masa sih perlu sebesar itu gitu kan, karena kan sayang kan sebenarnya budget ads besar, apakah memang akan mendatangkan keuntungan atau enggak gitu. Nah, tapi dengan budget ads yang kecil justru akan mempengaruhi omset kalian juga. Jadi kalau budget ads-nya kalian naikin, omsetnya juga bertambah gitu. Nah, tapi seperti yang teman-teman tahu, yang jualan kue online di Jakarta kan juga tidak sedikit gitu. Dimana berarti aku harus cari faktor pembeda dong dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Waktu aku kerja dulu selama yang 4,5 tahun tadi, itu aku sebenarnya banyak banget dapat pelajaran. Nah, salah satunya itu di speed. Jadi memang pas kerja itu aku latihan di bagian speednya, latihan di bagian konsistensinya, latihan di bagian kreativitasnya juga. Dan pada saat itu aku mikir, oh iya ya kok di tempat kita ini custom cake itu kan sebenarnya lumayan banyak demand-nya, dan banyak juga orang yang berani bayar mahal untuk kue tersebut. Tapi terkadang memang dari kitanya itu tidak cukup banyak orang yang bisa mengerjakan cake-nya. Dan aku pikir, oh iya ya, daripada kita sering nolak orderan dari customer, kenapa kita nggak buat satu sistem yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, dari sana aku pikir, oke, kenapa kita nggak coba buat H-1 cake ya gitu. Jadi orderan-orderan cake-nya itu bisa diorder H-1 gitu. Jadi untuk orang-orang atau teman-teman kayak, aduh kelupaan nih buat saudara gua, buat teman gua, atau buat kakak aku gitu kan, itu kita bisa bantu gitu untuk menyelesaikan problem kalian. Nah, di sana aku juga pengen kayak kita tetap buat cake yang bagus, tapi gimana caranya sistem ini itu bisa menyelesaikan apa yang kalian butuhkan juga. Jadi kayak win-win solution. Nah, untuk pemesanan sendiri biasanya customer kita masih order untuk di bagian Instagram. Nah, di bagian Instagramnya sendiri kan bisa ada bagian DM, terus ada juga nomor handphone. Jadi kita juga kasih nomor handphonenya di bagian bio, dan ada juga link yang kita taruh di bagian bio-nya. Jadi kalian tinggal klik aja linknya,
terus akan masuk langsung ke bagian WhatsApp dan tinggal tanya-tanya aja. Oke, misalkan butuh cake-nya buat kapan, apakah buat besok, atau mungkin buat teman-teman yang nggak ada bayangan gitu ya gimana cara ordernya, itu kita pasti bisa bantu kok. Entah mungkin cake-nya simple atau mau yang lebih detail, itu semua bisa didiskusikan. Jadi jangan ragu buat chat atau tanya-tanya kita. Nah, selanjutnya kenapa akhirnya aku pilih yang freezer Art2Go? Karena aku sempat nyari freezer dan kebetulan pas di bagian websitenya itu ada warna yang memang aku suka nih, dan kebetulan tidak ada di tempat lain. Pas juga sama kayak warna morenya gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam, ini juga ada 2 cooling rack. Jadi kalau cooling rack ini tujuannya kan pas nanti listriknya mati, dia bisa mempertahankan dinginnya. Jadi dinginnya ini bisa bertahan 2-3 jam, dimana menurut aku kan lumayan banget. Terus yang paling aku suka lagi sih yang ini ya, bagian dindingnya. Jadi kalau rata-rata freezer lain, itu tuh mereka suka banyak apa ya, gerinjilan-gerinjilan es. Jadi kalau kalian bersihin tuh memang agak susah dibersihin, kayak nyangkut. Nah, tapi kalau si Art2Go ini dia kayak smooth aja gitu. Jadi buat aku bersihin juga gampang, buat penyimpanan juga enak gitu. Nah, untuk pemasangan freezernya sendiri, kemarin itu kan teknisnya sempat datang. Terus dia ada kasih tahu tentang kalau kompresornya ini stabil gitu. Nah, untuk ini juga kita bisa daftarnya digital plus ada 5 tahun garansi. Dalam arti pas nanti kalian kenapa-kenapa gitu ya freezernya, kan kita pas garansi nggak bisa dipakai nih freezernya, tapi dari Art2Go-nya ngasih kita 7 hari itu freezer yang lain untuk dipakai, jadi tetap kita bisa simpan untuk keperluan kita. Nah, mungkin sedikit saran dari aku buat teman-teman pelaku UMKM lainnya, kita tuh harus terus belajar gitu, maksudnya jangan pernah nyerah, karena kayak kondisi sekarang ini kan mungkin lagi susah-susahnya, banyak teman yang kena PHK gitu kan. Tapi aku percaya kalau misalkan kita tuh tetap berusaha, mungkin cari side job atau cari hobi yang bisa kalian kembangin, itu pasti selalu ada jalan kok. Yang penting kalian jangan kayak, aduh terpuruk nih, udah nggak mau tahu ngapain lagi gitu kan. Mungkin sekarang lagi berat-beratnya, tapi kan nggak akan selamanya seperti itu. Mungkin 2-3 tahun lagi pun pasti ada yang berubah gitu. Jadi tetap semangat dan cari terus jalan keluarnya seperti apa. Kalau yang untuk Art2Go sendiri, jujur aku bakal rekomendasi banget, karena pas pertama kali aku dapat gitu kan, maksudnya dapat Art2Go freezernya, aku kan coba dulu nih, maksudnya ini kan produk baru buat aku. Nah, aku nggak tahu speknya apakah cocok atau enggak. Nah, tapi setelah aku coba, ternyata banyak fungsi-fungsi yang sebenarnya belum bisa aku dapetin di tempat lain gitu. Kemungkinan nextnya pun aku akan coba another showcase Art2Go yang lain, jadi mungkin yang coba 2 pintu gitu kan, biar masuk kuenya bisa lebih banyak juga gitu.